tetapi ada Madura. Dan kita melihat ada berbagai macam budaya-budaya yang katakanlah itu menjadi kekayaan Indonesia, aset Indonesia. Tetapi yang disayangkan dengan budaya-budaya itu, kita meniadakan firman Allah. Oh, itu ada, betul. Tetapi jangan adat melebihi firman Allah. Amin. Kita di Bulak-Serai ini kaya dengan budaya. Kalau diizinkan pakai pakaian daerah, maka ada begitu banyak ragam budaya yang ada di Bulak-Serai. Nggak usah jauh-jauh, di Bulak-Serai ada berbagai macam ragam pakaian yang ada di Bulak-Serai, menunjukkan betapa kayanya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu baik, menunjukkan kebinekaan tunggalan yang ada di Indonesia. Tetapi jangan adat itu melebihi firman Allah. Boleh. Semula saya diperhatikan oleh keluarga-keluarga. Sama nggak gereja ini dengan gereja-gereja yang di lain-lain itu katanya? Boleh nggak pakai ulos? Boleh. Selama tidak melanggar firman Tuhan. Selama tidak melanggar, apa saja boleh. Tapi ketika sudah berhadapan dengan firman Allah dan sudah berlawanan, bertentangan, maka kita harus tidak mengikuti adat, maaf, lebih tunduk kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 lebih dulu. Artinya, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ya, ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Digolongkan ayat 7, hai orang-orang munafik. Kelihatannya begitu menghormati ayahnya dan ibunya. Kalau ada seorang berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Kalimat itu kalimat bohong, mengatasnamakan persembahan kepada Allah untuk tidak memberikan pemeliharaan kepada orang tua. Munafik disebutkan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, bukan dengan hatinya. Untuk memelihara orang tua, tidak perlu lihat adat yang mana, itu sudah menjadi naluri manusia untuk tahu bagaimana memelihara orang tua. Tidak perlu dituliskan, tidak perlu disebutkan, tidak perlu menjadi sesuatu kebanggaan. Saya telah memelihara orang tua. Menjadi kewajiban yang tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat itu mudah, bahkan mudah pula dihapus. Tetapi kalau tersirat, itu di hati.
Tidak ada orang tua yang nagih pemeliharaan, tetapi sebagai anak-anak kita punya kewajiban. Tidak usah tersurat, tersiratlah bagaimana anak memelihara orang tua. Dan tidak perlu diragukan berkat yang berkelimpah. Tidak perlu diragukan. Tidak usah ada di dalam ayat harus memeliharakan orang tua, gak perlu ada. Tapi sudah menjadi naluri, sudah menjadi kewajiban bagi setiap anak untuk bisa memelihara orang tua. Itu kewajiban. Dan Allah yang melihat anak-anak yang tahu memelihara orang tua, hidupnya berkelimpahan. Camkan kepada anak-anak saudara, bukan nagih, tidak, tapi berikan pengajaran kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang diberkati Allah, menjadi anak-anak yang benar-benar menikmati arti pemeliharaan Allah karena tahu memelihara orang tua. Itu kewajiban saudara, dan itu adalah bagian yang diberkati. Senang pada pagi hari ini kalau kita diingatkan di awal tahun bagaimana caranya kita diberkati Allah. Tidak perlu ditagih, tapi anak dididik untuk tahu memelihara orang tua. Didik mereka. Beritahukan kepada anak-anak kita, bukan mama papa kekurangan uang lalu minta daripada kalian, tidak, tapi supaya kamu diberkati. Itu adalah sumber berkat. Dan kalau Allah menuliskan hal ini, maka Allah ingin tiap-tiap anak-anak kita diberkati oleh Allah. Tunjukkan kepada mereka, ini loh rahasia kamu diberkati. Ini rahasianya. Bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita, satu hari kita tinggalkan mereka, tetapi kita akan bangga karena kita sudah didik mereka di dalam aturan. Tadi malam firman Allah, didiklah mereka di dalam pengajaran akan firman Allah. Didik. Jadi perlu diajar, perlu diajar, perlu diajar. Banyak kali orang tua salah kaprah. Yang pentinglah dia sudah bisa jajan sendiri, dia tidak merepotkan. Udahlah, kita si orang tua nggak nuntut. Salah. Itu yang membuat kita tidak melihat anak-anak kita senang. Tapi ketika kita didik mereka, ketika kita buat mereka mengerti firman Allah. Saya menyelesaikan beberapa pekerjaan untuk anak-anak kita yang akan menikah. Aturan-aturan hidup perkawinan harus sedang diterapkan sebagai basic, sebagai dasar, sebagai fondasi. Dan satu di antara pengajaran-pengajaran itu adalah hormati orang tua. Ketika kalian menikah, bagaimana caranya memberkati keluargamu ketika kamu tidak menghormati orang tua? Tidak boleh. Tidak ada istri melarang suami untuk tidak memberi kepada orang tuanya. Sama, tidak ada suami melarang istri untuk tidak memberikan kepada orang tua. Tapi dengan satu catatan, keterbukaan. Harus ada bicara. Harus datang ke orang tua tiap bulan. Kalau kepada orang tua wanita, laki-laki yang harus memberi. Kepada orang tua pria, wanita, istri yang harus memberi. Harus. Kenapa demikian? Itu rahasia berkat. Jadi tidak perlu ditulis. Kata Yesus, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, saya sudah memberikan untuk persembahan kepada Allah. Ayat yang kelima. Bohong. Disebut kamu itu munafik.
orang tidak lagi wajib menghormati bapaknya atau ibunya, demikianlah firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat. Oh, seperti adat istiadat harus hormati orang tua. Lalu ada kalimat yang disebutkan, kalau sudah ikut jadi orang Kristen itu sudah nggak hormat lagi sama orang tua. Nah, ini ayatnya. Karena ada anak-anak yang memakai kedok persembahan kepada Allah dan tidak lagi memberikan pemeliharaan kepada orang tua. Munafik kamu. Tegas ditegur oleh Yesus, kamu munafik. Dan itu merupakan hal yang Allah tidak sukai. Berkatilah anak-anakmu dengan mendidik mereka. Amin. Beritahukan kepada anak-anak apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mempunyai pekerjaan, mereka sudah mendapat upah, mendapat gaji. Harus mereka ingat tekanan kepada anak-anak yang akan menikah. Saya katakan harus ingat kepada orang tua, harus. Kalau kalian mau diberkati, harus ingat orang tua. Harus ada yang kita sisihkan tiap bulan untuk pemeliharaan, walaupun itu gak seberapa, tetapi kita sudah membuat apa yang kita berikan menyenangkan hati. Mungkin gak seberapa, tetapi menjadi begitu berharga karena kita menyenangkan hati. Karena orang tua sekalipun itu sedikit, tapi kalau diberi oleh anak itu bagaimana rasanya? Sangat bangga. Sangat bangga. Kalau ada anak-anak yang hormat kepada orang tua dan memberikan walaupun tidak seberapa, tapi itu menjadi satu bagian yang menyenangkan. Cuma mungkin bisa beli susu 1 kali, tapi berikan itu. Dan orang tua yang senang tidak pernah lupa dalam doanya. Dan doa itu pasti memberkati anak-anaknya. Jangan meniadakan firman Allah karena adat istiadat. Nah, ditambah lagi dengan ketika kita harus membuat hal-hal yang menurut adat harus pakai darah. Bikin apa itu? Menurut adat harus pakai darah. Sementara darah itu kata firman Allah haram. Tidak boleh makan darah. Bertentangan ini. Yang mana yang harus diikuti? Yang mana? Yang mana yang harus diikuti? Tidak boleh makan darah kata firman. Ada bilang harus campur darah. Yang mana yang diikuti? Kok ragu-ragu jawabnya? Karena masih makan ya? Tidak ada tergantung adat. Tidak boleh tergantung adat. Harus tegas. Yang mana yang harus diikuti? Tidak boleh makan darah. Tetap firman Tuhan. Jangan meniadakan firman Tuhan karena adat istiadat. Orang-orang Chinese bikin di meja banyak makanan, 7, 9, 11 ganjil yang harus diletakkan di atas meja. Sujud menyembah. Habis sujud menyembah, berdoa, makan apa yang sudah dipersembahkan kepada orang tua katanya. Oh, ini makanan kesukaannya jengkol. Habis berdoa dimakan. Meniadakan firman Allah karena adat istiadat. Harus dimakan sebab ini merupakan, ya ini adalah berkatnya. Harus dimakan. Memang tidak semua yang disajikan di meja sembahyang itu harus dimakan, tidak. Tapi ada makanan yang harus dimakan. Selesai berdoa, maka harus ada makanan yang harus dimakan oleh anak-anaknya. Itu setiap
sembahyang, hari-hari sembahyangan, ada makanan yang harus dimakan oleh anak-anaknya. Oh, itu berkat katanya. Itu harus dimakan. Dan ketika kita makan, kita sudah bersekutu atau melanggar 1 Korintus 11. 1 Korintus 10 ayat 20. 1 Korintus 10 ayat 20. Apa yang ku maksud ialah persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dari perjamuan Tuhan, atau kamu juga bersekutu dengan perjamuan roh jahat. Pilih salah satu. Bersekutu dengan roh jahat, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, atau kita murnikan. Oh, tidak mau hormat sama orang tua itu. Sebab ketika kita tahu ayat ini, lalu kita nggak mau ikut makan makanan yang sudah ditaruh di atas meja sembahyangan, lalu keluarga akan berkata, itu kalau jadi Kristen nggak hormat kepada orang tua, karena kita nggak ikut makan lagi makanan yang dipersembahkan kepada roh orang-orang leluhur. Tidak boleh. Ada yang namanya sawi pahit itu ya. Salah satu menu makanan yang harus ada di meja sembahyangan itu sawi pahit. Dan kalau sudah berdoa, maka sawi pahit itu harus dituang ke tanah. Dituang ke tanah. Tidak boleh dimakan. Itu yang tidak boleh dimakan. Jadi ada yang harus dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Dan sawi pahit itu yang kalau kita pakai sekarang menjadi sawi asin itu, tetapi dimasak dan itu tidak boleh dimakan. Tapi ketika sudah sembahyang, maka itu harus dituang ke tanah. Mengerti sih saya itu yang begitu-begitu, karena keluarga dari Opa adalah penganut kuat untuk acara-acara seperti itu. Kenapa harus dituang, saudara? Kalau mau dipikir logikanya, kenapa harus dituang ke tanah dan tidak boleh dimakan? Karena jangan anak cucunya mengalami hidup yang pahit. Nah, itu artinya, tetapi karena sudah dipersembahkan kepada berhala, jadi kalau kita lihat hal-hal yang seperti itu, kita anggap oh itu benar itu, supaya anak cucunya tidak mengalami hidup yang baik. Karena itu harus dituang ke tanah. Itu saja yang gak boleh dimakan. Lainnya itu boleh. Sebab lainnya itu makanan yang nikmat, yang manis. Ada buah-buah yang yang tadi malam sudah makan buah, biar parsel kecil ya, tapi semua sudah dapat buah, macam-macam buahnya, supaya nikmat. Hidup itu manis. Nah, yang pahit dituang ke tanah, yang manis-manis boleh dimakan. Itu merupakan aturan yang dibuat oleh adat istiadat. Kelihatannya memang demikian. Oh, itu aturan supaya kita anak cucunya makan buah-buah yang manis, yang bagus-bagus kalau di atas meja sembahyang. Gak punya duit, diutang-utangin. Kalau untuk taruh di atas meja sembayangan, itu harus yang terbaik. Gak boleh yang kualitas KW2, gak boleh. Harus yang terbaik. Makanan-makanan ada bakpao yang bagus-bagus gitu ya, supaya rezekinya kayak bakpao, supaya apa yang diterima, apa yang akan dinikmati oleh anak cucunya
seperti bagusnya kue bapau itu. Ada segala macam, ini kesukaannya ditaruh, ditambahin. Oh ini cerutu kesukaannya, rokok kesukaannya ditaruh di situ. Kalau sudah bertentangan, kata di dalam 1 Korintus 10 tadi, apa kamu lebih kuat dari Allah? Apa kamu lebih kuat dari Allah? Lalu kamu mau bertentangan dengan adat istiadat, atau kamu mau bertentangan dengan Allah? Ketika kita dihadapkan dengan adat istiadat yang seperti ini, hendaklah kita sangat mengerti bagaimana kita lebih menghormati Allah. Amin. Lebih menghormati Allah daripada melakukan adat istiadat. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Bukan makanannya, bukan adatnya, tetapi ketika kita sudah bersekutu dengan roh-roh jahat. Karena persembahan kepada orang tua di atas meja sembayangan, apakah pernah kita melihat orang tuanya datang lalu makan persembahan itu? Ketika mulai berkurang, oh udah diminum, udah dimakan, itu lihat kurang loh. Kan kita isi penuh ya kemarin, dia tuh kurang. Padahal nggak tahu ada siapa yang makan. Kita dibodohi. Tidak ada orang mati masih makan makanan yang kita tahu. Nggak ada. Apanya hilang satu, datang dari malam, sudah dimakan apanya. Nggak ada, udah ada yang nyolong, saudara. Jadi adat-adat seperti itu bukan menjadi kemuliaan Tuhan, tetapi menjadikan kuasa jahat itu menjadi bagiannya. Dan kalau kita bersekutu, itulah kebencian Allah yang disebut dengan perzinahan roh. Nah ini yang harus kita jaga, ya. Lalu di dalam pasal 15 tadi kita juga melihat ada berbagai macam cara Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Seorang perempuan Kanaan yang anaknya sakit disembuhkan dengan iman wanita itu, yang walaupun kalimat keras tetapi telah menjadi berkat bagi ibu itu. Tidak putus asa ketika ada kata-kata tajam yang diucapkan. Tidak. Ketika ada kata-kata tajam yang disampaikan, tidak membuat wanita itu tinggalkan Yesus. Sebab itu anaknya dikatakan ayat 28, besar imanmu dan jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Jadi ketika kita menghormati Allah lebih dari segalanya, maka hasilnya itu luar biasa. Tidak ada penyakit yang tidak dapat ditolong. Ayat yang ke-29, berbagai-bagai penyakit disembuhkan oleh Yesus. Maka takjublah orang banyak melihat bagaimana orang bisu berkata, orang timpang sembuh, orang lumpuh jalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Ketika kita hidup berkenan kepada Allah, tidak ada satu perkara yang tidak dilakukan Allah untuk kita. Semuanya diberkati oleh Allah. Pemeliharaan Allah kemarin 5.000, sekarang 4.000, tetapi tetap Allah dapat memberkati, mencukupi segala keperluan kita. Hiduplah benar di hadapan